Qalbu ini jika dipandang terus, maka ada alam lain di dalamnya yang lebih luas, namanya fuad. Disitulah Allah menitipkan pesan-pesan. Fuad inilah yang bertanggung jawab terhadap qalbu, maka fuad akan dihisab, qalbu tidak. Kepikiran macam-macam Allah nggak hisab, tapi apa keputusan yang kita pilih di dalam diri, itu namanya fuad. Keputusan kita terhadap pilihan diri, itu namanya fuad yang mengutuskan. Maka qalbu ini punya qalbu namanya fuad. Fuad ini punya qalbu lagi namanya lub. Lub itu arti bahasa Arabnya inti. Disebut tadi ayat yang dibaca Ustadz Hasan. Betul nama itu Hasan ya. Ulaika apa gimana? Inna fi zalika laayatil liulil albab. Sesungguhnya hal itu tanda-tanda yang dapat ditangkap, dipahami oleh orang-orang yang punya albab. Jamaknya lub. Lub itu otak, intinya otak itu disebut dengan lub. Tulang, sumsumnya tulang disebut dengan lub. Pohon pisang, pisang itu sebenarnya bukan pohon, cuma pelepah-pelepah aja. Jantungnya itu disebut dengan lub. Yang paling inti di dalamnya itu disebut apa? Lub. Maka lub itu adalah inti daripada kolbu. Kolbu punya fuad, dalam fuad ada lub. Di dalam lub itulah Allah menyimpan rahasia-rahasianya, sirnya. Disitulah Allah berkalam-kalam mengilhami hambanya. Siapa yang tahu jalan ke arah sana, maka dia akan faham Allah berbicara kepadanya kapan saja. Lewat pandemi, lewat macet, lewat hidup, lewat mati. Allah berkalam-kalam lewat qalbu, dan itu detik per detik Allah menitipkan pesannya. Annahu la ilaha illahu, bahwasan tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Itu yang Allah kalamkan terus di dalam ruh. Dalam ruh, ya. Makanya zikir paling tinggi adalah zikir la ilaha illallah, karena bisa membawa dari otak ini tembus ke dalam ruh. Dan itu puncak dari semua pencapaian hamba. Semoga kita sampai ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ajak belajar zikir sama Ustadz ya. Nanti diajak zikir bagaimana cara kolbu itu bergetar kalau disebut nama Allah. Ada tekniknya, ada caranya. Semoga kita dipandang oleh Allah, di kolbu kita ada namanya. Jika tiada namanya, semoga ada ilmunya. Ya Rabb, di kalbu kami minim sekali nama Engkau. Ya Rabb, kami sedikit sekali menyebut-nyebut nama Engkau. Namun dengan berkah namamu mulia, Asmaul Husna, maka hiaslah kalbu kami dengan semua namamu ya Rabb. Allahumma mla' qulubana bi asma'ika wa sifatika. Hiasi kalbu kami dengan keindahan-keindahan sifatmu, dengan cahaya-cahaya namamu. Ya Rabb, bihaqqi la ilaha illallah fa'arifna tariq ilaik. Ya Allah, dengan keberkahan kalimah la ilaha illallah, tunjukkan kami jalan kepada Engkau. Ya Allah, bihaqqi nabiyina Muhammad, maka jadikan kami wafat dalam kalimah la ilaha illallah, hidup dalam kalimah la ilaha illallah, bangkit dalam kubur, dibangunkan mungkar nakir dengan la ilaha illallah, dibangkitkan di padang mahsyar dengan la ilaha illallah, ditimbang di mizan Engkau, dihisab dengan hisab Engkau dengan la ilaha illallah, diperjalankan di atas siratnya dengan la ilaha illallah, dan izinkan kami masuk surga dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.